Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudara, materi kita pada pertemuan ini adalah tentang fungsi komunikasi dalam pendidikan. Tak ubahnya fungsi komunikasi secara umum, maka fungsi komunikasi dalam pendidikan juga memiliki fungsi. Yang pertama itu ada fungsi sosial, kemudian fungsi ekspresif, ada juga fungsi ritual, fungsi instrumental. Nah, kita akan lihat yang pertama dari fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan, yaitu fungsi sosial. Di samping memang kalau kita telusuri dalam sumber-sumber atau referensi tentang fungsi komunikasi dalam kehidupan ini, maka bisa nanti kita dapatkan fungsi sosial yang dengan pemaparan yang begitu luas dari buku-buku yang ada. Nah, fungsi sosial dalam komunikasi dalam kaitannya dengan pendidikan ini adalah yang pertama, bisa membentuk konsep diri atau dalam proses pembentukan diri. Kedua adalah untuk eksistensi diri. Kemudian untuk kelangsungan hidup, ini fungsi sosial dari komunikasi itu. Kemudian memupuk hubungan, terhindar dari ketegangan. Yang berikutnya adalah setelah terhindar dari ketegangan, itu ada memperoleh kebahagiaan. Jadi fungsi komunikasi itu dari yang 6 itu kita akan lihat yang pertama dari ke-6 fungsi komunikasi dalam kaitannya dengan proses pendidikan, yaitu pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri itu apa sebenarnya, kan? Apakah itu konsep orang tentang dirinya itu seperti apa? Kita akan lihat maknanya dulu. Konsep diri itu ya penilaian pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, atau bahasa sederhananya konsep diri itu adalah pandangan kita tentang siapa diri kita ini. Itu namanya konsep diri. Dari mana kita dapat konsep diri ini? Itu kita dapatkan dari informasi orang lain yang melakukan interaksi, melakukan komunikasi dengan kita. Itu konsep diri. Nah, dalam proses pendidikan, murid-murid atau peserta didik itu sebenarnya juga bisa membangun konsep diri mereka dari komunikasi yang terjadi pada saat aktivitas pembelajaran, baik itu dengan guru maupun dengan sesama rekannya, baik itu dengan pendidik atau mungkin sesama murid, sesama peserta didik. Itu diperoleh dari situ. Itulah konsep diri, penilaian diri kita tentang siapa sebenarnya kita ini, itulah konsep diri. Nah, ini makna lain atau definisi lain konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui oleh seorang individu tentang dirinya, dan tentunya itu mempengaruhi individu itu ketika nanti dia berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Itu kata Stuart begitu. Itu nanti pengaruhnya itu adalah konsep diri ini pengaruh kepada bagaimana seseorang itu saat melakukan interaksi, menjalin komunikasi dengan orang lain. Itu nanti dia dampaknya ke sana. Artinya kalau dia menilai dirinya positif, baik, dan lain sebagainya yang terkait dengan nilai-nilai positif, maka biasanya dia akan lebih percaya diri, akan lebih terbuka kepada orang lain saat melakukan aktivitas interaksi sosial dengan orang. Begitu juga sebaliknya, ketika dia menilai dirinya itu tidak baik atau negatif, maka biasanya dia akan lebih cenderung tidak percaya diri, tidak terbuka dalam melakukan
melakukan atau melaksanakan aktivitas interaksi dengan orang lain. Nah, kalau ditanya dari mana kita tahu bahwa kita manusia, ya, atau dari mana kita tahu bahwa kita itu laki-laki atau wanita? Melalui komunikasi kita tidak hanya belajar untuk mengenal diri kita. Artinya begini, kita tahu bahwa kita manusia, kita tahu bahwa kita itu laki-laki atau wanita, itu adalah dari aktivitas komunikasi yang kita lakukan. Jadi dari komunikasi yang kita lakukan, sebenarnya kita kan tidak hanya belajar untuk mengenal diri kita, tapi dari komunikasi itu kita bisa mengenal siapa diri kita, ya, dan merasakan kita itu seperti apa. Jadi ini dari komunikasi yang kita lakukan. Maka komunikasi yang dijalin dalam aktivitas pendidikan yang idealnya itu adalah kita bisa menanamkan konsep diri yang baik pada peserta didik. Nah, maka saudara-saudara, ketika saudara-saudara ditanya, untuk apa konsep diri harus ditanamkan kepada siswa dengan konsep diri yang positif? Nah, maka itu bisa Anda jawab. Coba kemudian silakan nanti Anda jawab pertanyaan saya ini di kolom tugas di e-learning, ya. Silakan Anda jawab, misalnya bagaimanakah atau apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik kepada peserta didik. Ini khususnya biasakan level-level sekolah, ya, baik sekolah dasar atau sekolah menengah, apalagi TK lah, ya. Itu konsep diri itu sangat penting. Maka silakan Anda jelaskan apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik agar bisa menanamkan konsep diri yang baik, konsep diri positif kepada para peserta didik, sehingga dia nanti menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang lebih gampang bergaul dan menerima orang lain serta menerima dirinya sendiri. Karena konsep diri positif itu biasanya nanti akan berujung pada dia bisa menerima dirinya sendiri. Karena kalau dia ditolak orang lain, maka biasanya dia juga akan menolak dirinya sendiri. Nah, ini konsep diri paling awal dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang di dekatnya. Keluarga tentu yang pertama itu ya ayah, ibu dan ayahnya. Kemudian baru saudara-saudaranya. Orang lain ini disebut dengan significant others. Maksudnya ya orang lain yang sangat mempengaruhi keberadaan atau nilai diri seseorang tentang dirinya sendiri itu. Nah, dalam banyak hal kita itu adalah ciptaan orang tua kita, ciptaan dalam tanda petik. Ya, maksudnya tadi berkaitan dengan konsep dirinya. Maka seperti apa skenarionya itu seperti dalam sebuah drama. Kita mau jadi apa itu sebenarnya orang tua bisa mendesainnya dari awal. Kemudian dilanjutkan oleh guru-guru sekolah kita dari awal, level paling dasar yaitu TK, kemudian SD, begitulah seterusnya. Bahkan teman-teman kita juga itu punya peluang, punya potensi, punya andil dalam membentuk konsep diri kita sebenarnya. Maka komunikasi yang dilakukan dalam ranah pendidikan ini ya idealnya memang bisa menanamkan atau bisa menjadikan seseorang itu memiliki konsep diri yang positif. Demikian saya pikir, silakan Anda jawab di kolom tugas di situ. Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di situ dan jelaskan seluas-luasnya di kolom penugasan di e-learning itu. Demikian ya yang dapat disampaikan. Tapi sebelum itu ini lihat, silakan, ini ada konsep diri berkembang dengan baik bila budaya, pengalaman keluarga itu memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, mampu beraktualisasi diri sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Ini hanya pelengkap dari yang sudah saya sampaikan.